Oke, kita bakalan lanjut materi kita. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan respons dari request yang kita berikan ke dalam 3Pay ya. Jadi responsnya kira-kira datanya seperti ini. Ada reference, ada merchant ref, dan lain-lain ya. Nah, sesuai dengan PowerPoint atau presentasi yang saya presentasikan di awal video dalam series ini, ketika kita sudah mendapatkan request transaksinya berupa respons, kita bisa melanjutkan ke dalam detail transaksi ya. Jadi request transaksi, kemudian detail transaksi. Oke, untuk detail transaksi mungkin kita langsung baca saja di dalam dokumentasi 3Pay. Di sini kalian bisa klik detail transaksi ya. Jadi di sini ada detail transaksi. Yap, sebenarnya kita bisa melihat di bodinya langsung. Yang kita butuhkan parameternya hanyalah reference ya. Oke, mungkin ini kita bakalan hapus dulu untuk DD-nya. Kembali ke VS Code, dan DD-nya saya bakalan hapus seperti ini. Oke, dari transaction controller, nantinya dia bakalan pergi ke sini ya, ke show. Jadi kita bisa membuat seperti ini, return redirect root transaction.show. Tentunya untuk transaction show ini membutuhkan reference ya. Jadi nantinya misalnya transaction dev minus 123 seperti itu berdasarkan reference yang kita dapatkan dari sini ya, nomor referensi ini ya. Karena sekali lagi kalau kita lihat di dalam dokumentasinya kita membutuhkan reference. Ingat ya, ini adalah reference bukan merchant reference ya, karena di sini juga ada nomor ref merchant ya, tetapi kita menggunakan yang nomor referensi ini. Oke, untuk itu di sini ketika dia sudah berhasil nge-store, atau ketika dia sudah berhasil membuat request transaksi, kita bakalan ngelanjutin, dia bakalan manggil detail transaksi ya. Pastinya di root yang berbeda. Oke, jadi dari sini return redirect root, dan kita bakalan buat di sini parameternya yang dia minta adalah sebentar, seperti ini ya, reference. Kita bisa membuat transaction reference. Tentunya kita belum membuat variable transaction, saya bakalan buat tepat di sini ya, transaction sama dengan seperti ini. Karena ya, kalau kita DD dulu, DD transaction, kita bakalan kembali ke browser, dan di sini saya refresh, kemudian saya klik salah satu payment methodnya, ya hasilnya seperti ini. Dan kita ingin mendapatkan reference di sini ya. Jadi saya buat di sini transaction reference. Nah, kemudian ketika dia sudah berhasil nge-redirect root, pastinya dia bakalan pergi ke transaction show ya. Dia bakalan pergi ke web.php di sini, dia bakalan pergi ke transaction show, di mana transaction show memanggil transaction controller yang metodenya adalah show, dia bakalan pergi ke sini. Oke, kita coba saja. Saya refresh di sini, walaupun datanya belum dinamis, setidaknya dia bisa ya. Saya klik mandiri misalnya. Oke, sebentar kita tunggu. Yap, dia berhasil masuk ke sini dengan nomor referensi yang baru saja kita buat dalam request ya. Kita refresh, yap, dia berhasil masuk ke sini. Nah, sekarang saya bakalan ngebuat ini datanya dinamis ya, bukan statik seperti ini. Nah, maka dari itu kita kembali lagi ke dalam dokumentasinya. Kita bisa melihat contoh request untuk mendapatkan detail transaksi di sini. Saya kopikan, dan tentunya saya bakalan paste tepat di 3Pay controller ya. Walaupun ini kedepannya mungkin kita bakalan menggunakan service ya daripada controller ya. Mungkin kita bakalan refactor lah ke depannya. Di sini saya bakalan buat public function detail transaction seperti ini. Paste ya seperti biasa, kita bakalan hapus penutup PHP, dan di sini juga ada pembuka PHP-nya, kita bakalan hapus. Kemudian API key kita bakalan buat config 3pay.api key. Reference-nya kita bakalan dapatkan dari sini ya, reference seperti ini ya. Sebentar, mungkin saya bakalan copy, yep, sama. Di sini kita bakalan panggil variable reference seperti ini. Oke, kita lihat lagi, scroll ke bawah. Ini pastinya kalian udah notice juga ya. Untuk API pasti nggak bisa nantinya, karena kita menggunakan sandbox, jadi API sandbox seperti ini. Oke, API key sudah, response, error, dan ini saya bakalan buat return response seperti ini, R. Oke, biar clean saja tampak codingan kita daripada seperti sebelumnya ya. Oke, sebenarnya ini sudah berhasil. Mungkin saya bakalan DD dulu, DD response seperti ini. Saya bakalan refresh tepat di sini. Yap, dia tidak bakalan memanggil apapun karena kita lihat di show dia hanya return view ya.
Setidaknya kita buat TreePay sama dengan new TreePay controller seperti ini, dan TreePay tolong panggilkan metode yang namanya adalah detail transaction. Oke, saya refresh lagi, apakah dia sudah to view argumen ya. Oke, karena kita membutuhkan di sini yang namanya reference ya. Jadi kita bisa membuat di sini reference karena kita mengambil dari sini dari parameter URL-nya, atau kita mengambil dari sini. Jadi dev T477 ini sebenarnya sudah masuk ke dalam variabel reference ya. Kita bakalan ngasihkan reference-nya ke sini. Oke, kalau kalian nggak yakin, kalian bisa dd reference seperti ini. Kalau saya refresh, pastinya ada tampil dev bla bla bla. Oke, saya hapus dan kita refresh lagi. Apakah dia bakalan dapat? Yep, sukses, true, message transaction found, bla 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 ya. Jadi ini sudah mendapatkan transaction detail ya. Oke, untuk itu seperti biasa saya bakalan nimpa variable response-nya menjadi JSON decode. Di sini adalah response, kita hanya ingin mendapatkan datanya. Oke, saya refresh lagi. Apakah dia bakalan tampil? Oh, data tidak ada ternyata. Oke, kita refresh. Yap, dia bakalan ada kayaknya. Kita respons dulu. DD response ya. Karena saya ingin memastikan saja. Ini null ya. Kenapa null? Padahal di sini, harusnya response yang kita JSON decode ya. Refresh lagi. Kita lihat. Nah, ini kita ngambil data ya. Ya, berarti yang tadi salahnya hanya di nama variable ya. Harusnya response, tadi saya nulisnya reference ya. Mohon maaf yang sebelumnya. Oke, kita refresh lagi di sini. Yap, kita sudah mendapatkan semua data yang ingin kita tampilkan ke dalam checkout ya. Oke, di sini saya bakalan hapus. Dan di transaction controller, mungkin ini saya bakalan buat variable detail sama dengan seperti itu. Dan di sini, kita bakalan compact detail seperti ini ya, detail. Oke, Ctrl S. Tentunya di sini saya nggak mau nge-refresh ya, saya bakalan duplicate tab saja biar ada referensinya di sini untuk data apa saja yang bakalan tampilkan di sini. Oke, yang di sini saya refresh terlebih dahulu dan sudah ada seperti ini. Tentunya referensi kita menuju hal ini ya, menuju halaman ini. Misalnya untuk reference atau merchant ref kita bisa masukin di sini. Mungkin di sini untuk reference saja ya biar sama dengan sini. Oke, berarti di checkout kita lihat, bukan di checkout pastinya, kita bakalan pergi ke transaction detail ya. Berarti di detail atau di transaction show ya, bukan detail. Di show di sini pertama kita bakalan buat ini adalah detail reference. Kita refresh apakah sudah berhasil dia mendapatkan reference. Yap, seperti ini. Mungkin saya bakalan buat hash seperti ini ya, biar setidaknya ada maksudnya lah. Apa ini dev ya. Oke, kemudian untuk amount-nya kita bisa mendapatkan dari sini ya, amount. Oke, 300.000 saya bakalan buat amount, Ctrl S dan refresh. Undefined variable amount karena kita harusnya detail amount, refresh. Yap, seperti ini. Tentunya saya bakalan buat number format. Biar setidaknya ada titik antara ribunya ya. Ketika nolnya ada 3, ya ada koma seperti ini. Oke, kemudian instruksinya kita bakalan buat juga berdasarkan instruksi yang sudah diberikan. Oke, untuk instruksinya kita hanya ada satu saja setidaknya ya. Oke, yang ATM-nya saya hapus. Kalau saya refresh, hanya ada internet banking saja, tetapi kita bisa nge-for each di sini. Karena instruksinya itu sebenarnya dapat dari sini ya. Dari instructions, kemudian ada 2 seperti ini. Kemudian steps-nya atau yang di dalam sininya nanti, yang di dalam sini kita bisa membuat yang steps ini ya. Oke, pertama mungkin saya bakalan buat for each detail transactions as transaction. Oke, seperti ini. Dan kita lihat lagi di sini, ini berarti kita memanggil title ya. Kita buat transaction title seperti ini. Kemudian ini pastinya nanti mungkin saya bakalan buat UL dan di sini adalah LI.
Oke, dan di sini saya bakalan buat lorem 3. Oke. Refresh di sini, apakah sudah ada setidaknya yang atasnya ya? Oke, std transactions tidak ada katanya. Instruction ya. Oke. Di sini instructions. Mohon maaf salah. Di sini adalah instruction. Oke. Kita refresh lagi di browser, apakah sudah berhasil? Yap, di sini ada internet banking dan ATM Mandiri ya. Nah, untuk kontennya ini atau step by step-nya kita bisa nge-for each dari yang steps ini ya. Jadi saya bakalan for each tepat di li-nya ya, bukan di ul ya. Jadi di li kita for each seperti ini. Jadi kita sebelumnya sudah mendapatkan variabel instruction, kita bisa panggil lagi di sini. Kita bakalan panggil instruction steps as step seperti ini. Dan tentunya ini adalah kita langsung buat saja, berarti ini adalah step seperti ini ya. Oke, Ctrl S, kita refresh di browser. Apakah sudah berhasil mendapatkan detail? Yap, sudah sebenarnya. Tetapi kalian lihat ini B-nya ini tidak di parsing HTML ya, masih BB seperti ini saja di dalam teks. Untuk itu kalian bisa membuat seperti ini ya. Kurung kurawal, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, kurung kurawal. Oke, saya refresh lagi. Dan setidaknya dia sudah ada seperti ini. Tetapi setidaknya kita berikan nomor lah, daripada membuat seperti ini saja ya. Mungkin untuk kelasnya saya bakalan buat teks SM, biar lebih kecil daripada yang teks normal ya. Yap, seperti ini, kecil. Dan tentunya saya bakalan buat number di sini. Yaitu loop iteration. Jadi di dalam for each kalian bisa memanggil loop iteration untuk membuat nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia bakalan ngeiterasi. Di sini mungkin di antara step dan nomor saya buat titik seperti ini ya. Oke, kita refresh lagi di browser dan setidaknya kita mendapatkan seperti yang kita inginkan ya. Mungkin saya bakalan buat spasi seperti ini. Refresh lagi biar lebih rapi saja tampilannya. Yap, kita sudah berhasil mendapatkan detail transaksi yang kita inginkan ya. Nah, di sini satu lagi mungkin yang mana ya? Ini ya, statusnya unpaid. Kita bisa membuat detail status. Karena kita mengambil dari sini ya. Di sini kalau nggak salah ada status. Yap, di sini ada status unpaid. Oke, saya Ctrl S dan refresh di browser. Yap, statusnya sudah unpaid ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat secara dinamis semua untuk tampilan transaction detailnya. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.